Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Dengan demikian, apabila kalian dimanapun berada, ya, karena ini tersebar, ada di mancanegara, dalam negeri, ya, ketika kalian menyaksikan kajian lewat video ini, kalian harus ingat bahwa behind screen, di balik tertayangnya video-video ini adalah berkat sholawat yang diberikan oleh saudara-saudara kita yang secara ekonomi dilebihkan, secara rezeki dilebihkan, dan kita jangan pernah melupakan jasa orang-orang yang telah membantu kita dalam hal-hal kebaikan, ya. Maka setiap kali awal tayang kajian kita, aku mengajak kalian untuk mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat. Oke, berikutnya yang di mancanegara, yang di dalam negeri, terima kasih semua peor-peor terkasihku. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Ya. Kalau yang berkenan, ya silakan saja di share, ya. Tapi linknya jangan. Aku mohon, mohon tolonglah, ya. Jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang, ya. Karena nanti yang nonton juga kasihan, dia akan lari dari sebetulnya kemana tujuan dari video itu. Karena video kajianku itu rata-rata itu 30 menitan, bahkan kemarin sampai 1,5 jam. Berarti kalau 30 menit kan 3 episode seharusnya, ya, itu jadi satu. Nah, kalau yang dengan durasi sepanjang itu lalu hanya dicuplik 1 menit terus diunggah, kan mesti tidak holistik dia. Apalagi ketika motongnya itu nggak pas. Jadi maunya aku ngajak ke kanan karena dia hanya nonton video editan, akhirnya ke kiri dah. Makanya aku bilang tolong jangan, ya. Tolong jangan. Aku hanya bisa menghimbau kesadaran kalian untuk tidak mengedit, memotong, ya, dari unduhan-unduhan yang kalian colong dari videoku, ya, terus diunggah ulang gitu, jangan. Berikutnya lagi, semua dari kalian aku ucapkan terima kasih, dan aku ndak bisa sebutkan satu persatu namanya, ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa kalian semuanya itu juga berpulang atau tercurahkan juga kepada kalian semua. Sebagai saudara sesama muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah, ya, doa kita bagian dari sekian doa yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Oke, aku kopi morning dulu, ya. Logika tanpa logistik itu tidak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh pewarta terkasihku, karena unggahan kemarin itu terjadi hal yang spektakuler. Unggahan kemarin duha itu tajuknya, jadilah ahli kitab sesungguhnya, sami'na wa atokna, bukan sami'na wa asoina. Yang substansi sesungguhnya itu kalau kita simpulkan begini. Aku mengajak, ayolah kita menjadi ahli kitab yang sesungguhnya itu,
ya secara administratif, ya secara substantif. Karena orang Islam sekarang itu sudah termasuk ahli kitab karena secara administratif sudah menerima kitab, yaitu Al-Quran. Adapun disebut ummi, ya itu kan kita harus lihat tempus delictinya ketika Al-Quran itu diturunkan kepada para sahabat saat itu oleh Kanjeng Nabi, ya. Dan terjadi polemik antara sama-sama Abrahamic faith, yaitu Islam berhadapan dengan Yahudi, berhadapan dengan Nasrani, yang itu lebih bisa kita lihat dalam lokus Madinah, karena di Makkah itu tidak ada komunitas ahli kitab baik Yahudi Nasrani yang signifikan. Ya, pada waktu itu memang disebut ummi, yang kita diwakili oleh kalau kebangsaan itu ya Arab itu, maka bangsa Arab itu juga bangsa yang ummi atau biasanya disebut umat, ya, atau kaum yang ummi. Kalau di surat Al-Jumu'ah itu kaum, pakai kaum terjemahannya. Ya, itu tempusnya harus dilihat bahwa itu dulu. Kalau sekarang tidak bisa, kita ya sudah menjadi ahli kitab karena kita sudah menerima kitab secara administratif. Kita sudah menerima kitab Al-Quran, itu merupakan kompilasi penyempurna dari kitab-kitab dulu yang terdahulu. Maka kita bukan ummi lagi, kita ahli kitab secara administrasi. Tapi secara substansi belum tentu. Bisa juga tetap aja ummi ketika kitab itu hanya disimpan doang, tidak dipelajari, tidak dipahami, sehingga kitab itu menjadi panduan kehidupan kita. Al-Quran telah mencontohkan jangan begitu. Nanti kita diperumpamakan seperti keledai. Dapat kitab, punya kitab, tapi nggak dipelajari. Dibawa kemana-mana, tapi apa sih kitabnya? Nggak tahu. Terus bagaimana dia hidup bisa seperti tuntunan Alkitab kalau dia sendiri tidak pernah baca Alkitab, gitu ya. Dan subhanallah, itu kajian benar-benar ilmiah. Artinya konten YouTube itu kan ada dua, ada yang ilmu, keilmuan, ilmiah, ada yang news, ada yang berita. Nah, yang paling disukai oleh publik YouTube itu yang berita, apalagi beritanya sensasional, bombastis. Kalau aku mengatakannya yang hohohihe, nah itu peornya itu subur banget gitu ya. Justru yang keilmuan itu ya kurus, tidak subur gitu ya. Nah, alhamdulillah kemarin ya, tajuk seperti yang aku sudah bilangkan tadi itu pure ilmu, ilmiah ya, bukan berita, bukan news. Dan alhamdulillah sampai 21 jam mampu meraih 916. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan dan semoga ada manfaat yang diambil. Ini bagi aku nih loh ya, tentunya aku tidak membandingkan dengan yang lain ya. Kalau yang lain itu juga kriterianya nanti kan dia substansi channelnya apa itu kan beda lagi, jadi sangat sulit. Kita berbicara tentang channel aku aja ya. Maka bagi aku angka 916 viewer itu suatu yang istimewa. Karena biasanya dia itu mentok di 500-an. Itu mentok, dia bermain di 200, 300, 500 mentok. Nah, ini bisa mencapai 916 dalam waktu 21 jam. Kita harapkan bisa tembus ke angka yang ke 1000. Itu bagi aku sebuah yang istimewa dan alhamdulillah ya bisa mencapainya. Oke. Banyak komen yang masuk dan aku ucapkan terima kasih ya. Namun sekali lagi karena waktu juga ya, rezim waktu itu adalah sebuah rezim yang nggak bisa ditundukkan. Apa namanya itu? Kameramen kita, editor kita juga hari ini masuk sekolah sudah, jadi waktu kita sangat terbatas dan aku tidak bisa membacakannya semua untuk kalian. Tetapi sekali lagi ya, dengan segala hormat aku ucapkan terima kasih atas komen-komen yang masuk ya. Jadi bukan aku mengabaikan, cuek, bebek, tidak menghargai, bukan begitu. Faktor waktu memang menjadi penentu. Nanti kalau waktunya memang senggang kan pasti aku bacakan juga.
Tetapi secara pribadi, just for myself, aku sudah baca kok ya. Makanya itu aku ucapkan terima kasih. Dan biasalah, ada yang pro, ada yang kontra. Aku itu nggak kaget gitu ya. Yang aku inginin sih sebetulnya walaupun kontra itu harus dalam tata etika. Kalau sudah dia keluar dari etika, itu aku nggak selera. Namanya orang nggak selera gimana sih? Jangankan baca, ngelihat aja paling langsung skip gitu. Di delete sih enggak ya, karena aku jarang mendelete. Serahkan saja mau nulis apa aja terserah di situ. Mereka bebas kok mau nulis apa saja. aku jarang mendelete ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang apa yang menjadi polemik lagi ya. Jadi gini ceritanya, kemarin aku dikirim WA oleh nama beliau adalah Ustadz Alvan Tanjung ya. Dari namanya aja kalian tahu sama seperti aku, dari Sumatera ya. Namanya Ustadz Alvan Tanjung. Jadi Tanjung itu marga saudara kita ya, dari Batak tepatnya Sumatera, Tapanuli naik ke atas. Beliaunya ya sebagai sesepuh dan aku sebagai anak buahnya gitulah, sebagai santrinya gitulah. Kami sering diskusi dengan Ustadz Alvan Tanjung. Jadi hubungannya hubungan guru murid kira-kira begitulah ya. Dan kami biasa sebagai guru murid itu diskusi biasa saja, enggak. Karena aku membawanya dalam konteks keilmuan. Jadi kalau berbeda pendapat itu bukan berarti terus tidak menghormati yang tua. Enggak begitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku dikirimi video ceritanya. Aku nggak usah kasih lah videonya ke kalian ya. Kalian sudah tahu kan sekarang dunia informasi ini terbuka lebar. Videonya itu nggak tahu ini apakah sekarang sudah profesor ataukah masih dokter, aku nggak tahu. Yang jelas kan dia dosen di salah satu universitas ya terkenal lah ya di Jakarta. Yang kemarin lalu dalam sebuah katakanlah kecelakaan sosial gitu ya, sempat ditelanjangi dan digebuki gitu ya. Aku dikirimi videonya dan dia bilang kata khinjir itu masih terbuka untuk diperdebatkan, sehingga bisa saja babi itu menjadi halal untuk dimakan gitu ya, halal untuk dimakan. Begitu aku dikirimi videonya, gue pikir lu lagi ini kan yang kemarin bilang perintah sholat 5 waktu nggak ada di Al-Quran gitu loh. Itulah yang aku bilang, jangan karena kebodohan kita itu terus menyalahkan orang lain. Ya, dia nggak tahu bahwa perintah sholat 5 waktu itu di Al-Quran ada. Cuman kan Al-Quran itu terpencar, sehingga bagaimana kecanggihan kita mengkompilasi, artinya kita harus membaca semuanya. Jadi kita tahu sholat maghrib itu di sini, sholat isya itu di sini, sholat duhur itu di sini gitu. Tapi tentunya tidak dikasih tahu bahwa ini maghrib, ini isya, enggak begitulah. Seperti ini ya, Kanjeng Nabi itu kan melaksanakan sholat itu berdasarkan apa? Berdasarkan petunjuk dari Allah. Allah kirim guru, siapa gurunya? Malaikat Jibril. Jadi dulu hitung-hitungannya misalkan waktu asar jam berapa? Kalau sekarang di sini jam berapa? Jam 3-an lah ya, masuk asar itu. Tentunya kalau di hadis itu ketika Kanjeng Nabi sholat itu ya tidak ditulis jam 3, tidak begitulah. Itu kalau di hadis itu hadisnya panjang, itu penjelasannya itu berdasarkan perubahan posisi matahari terhadap bayang-bayang. Jadi memang harus cerdas. Kalau nggak cerdas ya, mbok ya jangan kesusu seperti kemarin bilang tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Lu tahu kagak sudah ngoceh. Dosen itu seharusnya berkarakter ilmiah, berbicara atas dasar pengetahuan. Kalau belum tahu tanya dulu. Ya, kan kemarin tuh sempat rame, tapi alhamdulillah sama teman-teman dan aku juga telah memberikan tanggapan ya.
Orang sholat itu adalah bagian terpenting kok ndak ada di dalam Al-Quran, gimana? Teman-teman nanti biar Rini tolong kamu tak kasih tugas. Cari linknya itu ya, bahwa sholat itu diperintahkan dalam Al-Quran tuh ada berapa seri itu ya, nggak tahu aku. Oke. Jadi kemarin ketika aku sama Ustadz Alvan itu dikasih video itu, maka aku bilang, lu lagi. Jadi orangnya tetap orang yang itu aja, nggak tahu. Aku sungguh heran loh ya. Karena guru ngajiku yang pertama kali ketika aku masih kecil dulu yang memperkenalkan aku dengan Al-Quran, semoga Allah merahmati beliau. Beliau yang memperkenalkan aku pertama kali dengan Al-Quran ketika aku masih kecil, ya masih mungkin kelas 3 SD kira-kira begitulah ya. Dulu kami kalau jajan limper tuh kami bahasanya di Sumatera disingkat di Siantar itu 5 perak. Jadi kalau aku sama mbak aku itu sama mamaku dikasih uang 5 perak, itu kami sudah bisa beli bakso. Aku semangkok, Mbak Yu almarhumku semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu semangkok. Jadi limper itu 2,5 ringgit. 2,5 ringgit itu menjadi 5 perak. Nah itu kami dulu jajannya cukup yang gini gambar burung itu kan dikasih gitu ya, maklum lah kami kan kaum proletar jadi yang penting ada yang untuk jajan, tentunya jangan dibandingkan dengan borjuis ya. Jadi bawa sekolah itu kami berdua bawa uang 5 perak itu, nanti kalau kami di sana bilang nggak bakso, kami bilangnya miso gitu ya. Kalau istirahat itu sudah dapat 2 mangkok, aku 1, almarhum mbakku 1 mangkok gitu. Itu kira-kira usia kelas 3, kelas 4 atau sekitar itulah ya. Kalau kelas 1 aku belum ngaji. Itu guru ngaji pertama aku tuh namanya Ustadz Jaden. Itu satu daerah dengan si ini nih. Jadi itu daerah Sumatera Barat, kawasan yang orang kuat Islamnya. Tapi kenapa ini terjadi terhadap dia? Jadi suatu gen yang keluar dari kebiasaan, genetika yang dia resesif, nggak tahu kalian ngerti nggak ya bahasa biologi, dia resesif dan muncul gitu loh. Karena kalau kita lihat kawasan daerah itu kawasan orang-orang berilmu, kawasan orang-orang taat terhadap Islam. Bayangkan Buya Hamka juga kan dari sana. Nah, ini si dosen ini juga dari sana, tapi kenapa ya kerangka berpikirnya kok dia seperti gen yang resesif dan sekarang muncul, sehingga ngomong bahwa apa yang kita sebut khinjir itu masih multi interpretasi dan bisa diperdebatkan. Ya, maka terus aku kasih tanggapan terhadap Ustadz Alpan itu seperti ini. Ya, itu masalahnya di masalah tahrib, ya, di masalah tahrib, bukan tasrib loh ya. Kalau tahrib itu kan tahrib itu apa ya, perubahan, sesuatu yang berhubungan dengan perubahan, merubah. Kalau tasrif itu pemecahan kata kalau kita belajar nahu, sorob nahu ya. Oke, Ustaz Alpan, aku langsung kasih tanggapan. Begini tanggapanku, kan Ustaz Alpan sempat jadi tahrib perubahan ya. Jadi tahrib perubahan itu ada 2. Ya, ada yang tahrib teks, maka teksnya itu yang dirusak, dirubah. Ada tahrib penafsiran. Jadi teksnya kagak diapa-apain, cuman penafsirannya sudah berubah dia. Ya. Nah, ini aku akan menjelaskannya, tetapi kita akan masuk ke perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena masalah ini akan berujung ke sana nanti. Maka kita nanti akan berbicara tentang bagaimana saudara tua kita Yahudi, ya, mengatakan apa yang mereka katakan tentang khinjir ini, tentang babi ini. Makanya aku bilang, berusahalah proporsional. Jangan digebyah uyah, jangan dipukul rata, kata orang Jawa. Ojo digebyah uyah.
Ya, karena Yahudi itu ada dalam dua perspektif. Ada perspektif Yahudi politis dan ada Yahudi teologis. Jangan dipukul rata. Karena aku sudah bilang, teman aku yang pernah masuk kawasan Israel sana, mereka heran. Orang Islam sama orang Yahudi ngopi bareng. Ditanya sama teman gue, loh kan kalian sedang berperang, apa katanya? Sudah itu urusan mereka gitu. Jadi mereka akur. Disitulah beda antara Yahudi politis dan Yahudi teologis. Nah, kita biasanya yang dipandang hanya Yahudi politis yang Zionis itu. Jadi sedikit-sedikit Yahudi yang disalahkan. Nggak bisa begitu. Kita diajarkan harus adil. Salah ya kita bilang salah, benar yang kita bilang benar gitu. Ya. Nah nanti ini aku akan mengajak kalian merujuk ke saudara tua kita Yahudi. Ya, aku jelaskan dulu tahrib ya, tahrib teks. Itu ada di kitab Imamat 11:7 ketika babi kemudian menjadi babi hutan. Itu tahribnya itu tahrib teks. Jadi teksnya itu dirusak. Ya, aku ulangi, sorry nggak ada papan tulis ya. Imamat ya 11:7 itu diksi babi itu kemudian dirubah menjadi babi hutan, ada tambahan hutan. Kita kan tahu bahwa orang hutan sama orang itu jelas beda. Ketika diksi orang ditambahi dengan diksi hutan, itu sudah nggak sama dengan diksi orang. Ya, aku nggak tahu bagaimana tanggung jawab LAI di sini. Nah, nanti kita bicarakan ya. LAI harus bertanggung jawab dong. Mana yang benar? Karena LAI itu babi hutan kalau kita baca. Cuman ada yang terjemahan lama itu masih babi semua. Nah, kan sudah berubah-ubah. Saudara kita yang Kristen mau ikut yang mana? Inilah karena mereka tidak memegang kitab sucinya. Yang mereka pegang kan itu terjemahan kitab suci. Itu adanya di LAI sebagai otoritas yang sah, yang diresmikan kan LAI. LAI harus bertanggung jawab. Bagaimana ceritanya babi itu bisa menjadi babi hutan? Gitu ya. Itu tahrib yang teksnya langsung dirusak ya. Dirusak. Oke, kemudian tahrib tafsir ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahrib tafsir teksnya itu tidak dirusak, tapi tafsirnya yang dirusak ya. Kalau tadi kan tahrib teksnya dirusak langsung, dia nggak sungkan nggak ewo dihajar langsung, itu teks rusak, dia dari babi berkembang menjadi babi hutan ya. Ini tanggung jawabnya LAI ini. Ya. Berikutnya ya, sekarang tahrib penafsiran ya, gitu aja lah gampangnya ya, atau tahrib tafsir. Itu teksnya kagak diapa-apain. Cuman tafsirnya yang dirusak. Maka kan sangat benar yang kemarin juga kita bahas kalau nggak salah ya. Al-Quran mengatakan ya, mereka menulis dengan tangan mereka di sini di Al-Baqarah 7, mulai Al-Baqarah 70-an itu 7 berapa nanti kamu lihat ya. Kemarin kan sudah kita bahas tentang, kita membahas tentang umi ya. Inilah arti umi ya. Mereka menulis dengan tangannya sendiri. Oh, ini ada Al-Qur'annya. Ya. Dikatakan ini dari Allah gitu loh. Jadi informasi Al-Qur'an itu 100% akurat. Nggak bisa, karena dia datang dari yang maha tahu ya. Ingatku Al-Baqarah 70-an itu 7 berapa ya, sebentar, 78 atau 7 berapa ya. Nah 79 ternyata, maaf ya. Ini kan sudah kita bahas kemarin waktu kita membahas umi ya. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakan ini dari Allah
dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, maka kecelakaan besarlah bagi mereka, ya, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Al-Quran memperingatkannya dengan keras. Dan bagi teman-teman yang ngaji di sini secara rutin, tentunya mudah memahami apa yang aku maksud, karena kemarin ayat ini sudah kita gunakan untuk menjelaskan bahwa umi itu bukan buta huruf. Karena kalau buta huruf dia kok kalau di 78 itu umi dimaknai buta huruf, bagaimana mungkin di 79-nya dia itu bisa menulis kok. Maka yang betul itu ada buta kitab gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah mengikuti itu akan mudah mengikuti kajian di sini, kajian hari ini ketika aku menukil Al-Baqarah 79. Jadi aduh ya, kalau kita baca dengan sepenuh hati Al-Quran ya, terus kita ada sebuah kebenaran yang itu tidak bisa lagi dinafikan. Karena apa? Karena ini datang dari Yang Maha Tahu. Jadi peristiwa-peristiwa tahrib gini nih, itu sudah diinformasikan dalam Al-Quran. Sekarang tinggal otak lu itu mau ngaji atau enggak. Kalau enggak ya yuk keledai aja. Yang Allah mau itu ahli kitab dalam dua dimensi. Dimensi administratif, lu sudah diberi Al-Quran. Dimensi substantif, lu belajar Al-Quran. Sehingga hidup lu itu diatur oleh Al-Quran. Di luar itu ya keledai. Ya. Oke. Sekarang aku kasih contoh tahrib tafsir itu sudah sering sih aku bilang kepada teman-teman Kristen khususnya yang Tritunggal. Karena di sini kita akan menemui sebuah kata ehad. Itu sudah diajarkan sejak Bapak Musa. Ya. Kanjeng Nabi Isa yang saudara Kristen kita sebut Yesus itu juga mengcopy paste tanpa ada perubahan apapun. Dan itulah yang ditanyakan kepada orang-orang Israel yang notabene Yahudi. Karena salah satu ciri yang baik bagi orang Yahudi itu adalah mereka tidak gampang percaya. Yesus kan diuji, hukum apa yang paling utama? Karena dilihat, wah ini orang boleh juga ini ya ngajar di rumah ibadah. Dipanggil ya utusan, ayo coba kamu tes dia. Orang Yahudi itu tidak gampang percaya. Jadi tidak nggih nopo nggih. Itu yang aku kritik, bahwa kita tetap menghormati ulama ya, tapi jangan sampai ulama itu kamu setarakan dengan nabimu. Ulama itu bisa salah. Kalau ulamamu masuk jurang, kamu ya masuk jurang karena kamu tidak ada kritik terhadap apa yang disampaikan ulama. Tidak bisa. Maksum itu punyanya Nabi, haknya Nabi, jangan kamu berikan kepada siapapun di luar Nabi. Entah itu kiaimu, ulamamu, apa-apamu lah, terserah mau. Tidak bisa. Kita hanya sami'na wa ata'na. Kita memberikan cek kosong itu kepada satu personal, Muhammad bin Abdullah yang telah diangkat menjadi Muhammad Rasulullah. Kepadanya lah kita memberikan cek kosong. Kalau kepada yang lain kita boleh setuju, boleh tidak. Cuman aku bukan sosok yang tidak menghormati ulama. Bukan. Karena tanpa ulama kita tidak tahu berita tentang agama ini. Karena kita tidak hidup di zaman itu. Maka ayo kita menghormati ulama. Karena beliau adalah informan yang menginformasikan agama kepada kita. Baik itu tafsir, baik itu Al-Quran, baik itu hadis dan segala macamnya. Tetapi jangan memberikan cek kosong kepada ulama. Kalau kamu memberikan sebuah cek kosong kepada ulama, oh kita harus mengikuti pemikiran-pemikiran ulama. Gue tanya dulu, ulama yang mana? Bahkan di antara ulama aja terjadi perbedaan kok. Ulama dalam satu organisasi A itu tidak didengar oleh ulama, oleh jamaah di organisasi yang lain. Nggak didengar. Karena setiap organisasi hanya taat kepada ulamanya sendiri ya. Terus ulama yang mana mau ikut? Kan jadi ribet. Tapi kalau kita mengaktualisasikan rasionalitas kita, nih Islam rasional. Otak kita untuk memahami Al-Quran dan hadis yang diinformasikan oleh para ulama, kita eksplor, kita tidak terdikotomi oleh ulama. Gitu loh. Ya. Yang sekarang kita kembali ke ehad. Ehad itu sejak zaman saudara tua kita.
ya tunggal, ya satu. Sema'u Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Kanjeng Nabi Musa Ehad, Kanjeng Nabi Isa Ehad, Kanjeng Nabi Muhammad Ahad. Nah, makanya jangan kaget kalau ada salam assalamualaikum sama salam alaikum. Orang bapaknya sama kok. Ya, ini kan anak-anak Abraham ini. Cuma nanti di dalam kekristenan setelah keluar dari Nasrani, ya, kata ehad itu tidak lagi satu menjadi kesatuan. Ehadnya nggak dirubah. Tetap aja ehad. Yang dirubah, yang mengalami tahrif itu adalah tafsirnya. Jadi mereka, teman-teman Kristen Tritunggal, gue kagak bilang yang lain ya. Karena dalam kekristenan, meskipun sudah 2000 abad lebih, konsep teosnya sampai sekarang nggak beres. Nggak beres itu artinya di antara mereka masih terjadi pertikaian. Ada yang oneses, ada yang tritunggal, ada yang tunggal. Nah, gue ini membicarakan yang tritunggal. Karena mereka memahami ehad itu dengan tahrif, dengan tafsir yang sudah dirusak, bukan aja satu, tetapi kesatuan. Maka ketika kesatuan, selain Bapa, masuklah dia Yesus, masuklah dia Roh Kudus, menjadi tiga yang disembah. Meskipun mereka tetap mengatakannya satu. Maka ada ausia, ada lagi nanti hipostasis. Itu bukan bahasa-bahasa Ibrani. Itu bahasa Yunani punya. Negerinya para filsafat. Maka konsep Tritunggal itu lahir dari sebuah karya filsafat Tertullian. Sama, ya, tahrifnya sama, tapi yang satu teksnya dirusak. Tahrif teks ini tahrif tafsir, dia lembut. Mainnya soft dia, lembut. Tapi dampaknya juga ngerusak. Ya, jadi Yahudi dari mulai Milata Abraham itu tauhid. Kanjeng Nabi Musa tauhid. Kanjeng Nabi Isa tauhid. Kanjeng Nabi Muhammad tauhid. Itu guru-gurunya kan. Kalau Bapak Abraham disebut Milata Abraham tauhid. Kanjeng Nabi Musa disebut apa? Yahudi tauhid. Kanjeng Nabi Isa disebut apa? Nasrani tauhid. Kanjeng Nabi Muhammad apa? Islam tauhid. Nah, nanti Nasrani itu kan terjadi evolusi menjadi Kristen. Nah, di Kristen inilah ketika ehad itu ditahrib, bukan hanya satu tapi kesatuan. Ya. Terus aku bilang sama Ustadz Alpan, bagi kami Pak, apa yang disampaikan oleh dia itu nggak aneh. Sorry. Nggak aneh. Itu adalah dengan istilah kami itu lagu lama. Karena saudara-saudara kita di seberang sana sudah melakukan tahrib seperti itu. Maka khinjir itu dia mau tahrib lagi. Dan tahribnya tahrib tafsir, lembut, bukan hinjirnya yang dirubah, bukan. Tetap hinjir, tapi tahrib karena dia mengatakan ini adalah sebuah terjemahan yang masih multi interpretasi sehingga terbuka untuk diperdebatkan. Itu menyatakan bahwa dia mengajak untuk melakukan tahrib terhadap hinjir sehingga babi itu dalam Islam tidak lagi haram tapi bisa menjadi halal. Ini lagu lama kaset baru Pak Ustadz. Lagunya lama, sejak dahulu kala sudah ada yang mendendangkan, tapi kasetnya sekarang baru. Gitu loh. Nah, terus aku bilang, bagi kami yang gemar dalam dunia kristologi, jadi nggak aneh. Tapi bagi umat, menjadi aneh karena mereka tidak ngerti kristologi. Terus aku bilang, inilah seharusnya didekonstruksi ulang. Cuma kan kalau Gus Beti yang ngomong kan ya tidak berdampak. Harus ada suatu kekuatan, entah itu organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama Islam, entah itu siapa, memberikan sebuah
upaya untuk mendekonstruksi ulang metodologi kajian kita, baik di pondok pesantren maupun di masjid-masjid. Pondok pesantren, masjid-masjid, tempat-tempat kajian yang ada dimanapun berada di rumah-rumah, semuanya terbuai mengkaji tentang Islam. Waktu habis digunakan untuk mengkaji Islam. Padahal kita lihat sejarah, kalau kita lihat, cuman kan kita juga kadang-kadang sering salah. Kalau ditanya kemana hijrah pertama kali, orang akan bilang Madinah. Maka kalau hijrah Madinah, stereotip sudah otaknya Madinah doang. Karena dia tidak tahu sejarah. Hijrah kita pertama itu adalah masuk ke daratan Ethiopia sana. Yang di sana ada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu Kristen. Sehingga terjadilah dialog antara Kang Mas Ja'far yang memimpin rombongan itu dengan Raja Najasyi, dan di sanalah beliaunya menerima Islam. Dengan dialognya dengan apa? Gak mungkin dengan Islam, mesti dengan Kristologi. Kan di situ awalnya terus lahir sholat gaib itu. Ketika ada kabar Raja Najasyi meninggal, Kanjeng Nabi sholat gaib. Jadi sholat gaib itu bukan sholat karena tempatnya jauh, bukan. Karena kita tidak hakul yakin bahwa yang meninggal itu akan diprosesi sesuai dengan syariat kita Islam. Maka kita melakukan sholat gaib. Gitu. Kalau misalkan kita punya keluarga meninggal di Mekah sana, ya tidak perlu sholat gaib pas naik haji meninggal. Nggak perlu, kenapa? Di sana jelas sudah diprosesi Islam. Kecuali kalau keluargamu, bapakmu, anakmu atau siapamu sedang menuntut ilmu, katakanlah di mana? Di Swiss katakanlah ya. Ambil jurusan apa, atau di Finlandia sana, atau di daerah-daerah yang notabene Islam tidak mayoriti ya, bahkan jarang sekali ya. Kita khawatir ini prosesinya Islam enggak ini, maka kita sholat gaib, kan begitu. Ya. Oke. Karena banyaknya waktu yang dihabiskan ya hanya untuk kajian-kajian Islami, sehingga publik ini terkaget ketika ada orang yang bilang begitu. Bagi kami yang sudah belajar Kristen, tidak kaget Ustadz, itu lagu lama kaset baru. Biar aja dia ngoceh seperti itu, nanti kita uji mana yang benar. Gitu ya. Itu namanya takhrib kalau dalam tinjauan Shorob Nahu. Perubahan, dirubah. Ya. Bukan tasrib loh ya, takhrib gitu. Coba sih ya, para takmir masjid, para tokoh-tokoh agama yang punya otoritas ya, para kalau di masjid itu takmir kan ada bawahannya lagi, ada bidang dakwah apa, mbok ya sadar gitu loh. Kita belajar Islam itu harus karena kita orang Islam. Tapi kristologi itu juga perlu. Maka nggak usah banyak-banyak. Dari 100% waktu ya, yang 90% itu untuk kajian Islam. Nanti yang 10% itu untuk kajian kristologis. Cuman 10% gue minta. Tapi kan tidak ada. Ada nggak kajian-kajian kristologi yang itu terjadwal seperti kajian Islami di masjid-masjid sekitar rumahmu? Nggak ada kan? Sekarang umat bingung karena umat tidak terbiasa dengan kristologi. Dengan adanya orang ngomong, oh itu perlu ya diperdebatkan ulang. Apakah itu memang babi? Itu ada binatang dulu yang begini, begitu, begini, begitu. Umat kaget. Coba kalau dia belajar kristologi, oh itu lagu lama. Sudah pernah dinyanyikan oleh saudara kita dari seberang lagu itu. Ya, ketika mereka ingin makan babi, maka ditambahilah hutan. Sehingga babi hutan yang haram, babi yang lain tidak haram. Babi hutan tentunya babi yang hidup liar. Babi yang ternak ya hidupnya ya di peternakan tidak liar. Gitu ya. Akhirnya Ustadz Alpan ya tersadarkan juga, cuman kembali lagi bahwa dia tidak punya otoritas. Ya, dia tidak punya otoritas. Kembali ke otoritas. Kita ini khususnya aku tidak punya otoritas, maka dakwah kita itu bukan dakwah struktural. Dakwah kita kultural, menyadarkan bagaimana pentingnya kristologi. Gak usah banyak-banyak, 10% saja dari 100% waktu yang ada. Yang 90% itu belajar Islam. Sehingga
kita nih melahirkan generasi-generasi yang punya ban dalam, punya ban luar. Kuat sudah. Sekarang informasi 24 jam terbuka. Orang buka ini aja sudah semua bisa dilihat. Kalau dia masuk ke dalam freedom faith dan dia sudah dibekali oleh pengetahuan yang cukup, bisa lewat itu anak. Ya. Jadi sekali lagi ya, kristologi itu perlu ya supaya kita dengan hal seperti ini nggak kaget. Ini bagi kita yang belajar kristologi sudah nggak asing ya. Aku kira itu dulu ya, dan ini seri 1, besok seri kedua kita akan lihat dari perspektif Yahudi ya, bagaimana Yahudi membacanya, karena dia saudara tua kita, nggak bisa diabaikan ya, nggak bisa diabaikan. Masalah kalau kita sebutnya kan hinjir ya, sebutnya hinjir, kalau mereka hajir ya. Jadi ya itulah bagaimana Abraham menjadi Ibrahim, bagaimana Hajir menjadi hinjir. Nanti itu ada hubungan dengan makanan yang kosher, yang halal gitu. Aku pernah lihat sebuah perdebatan antara Yahudi dan Kristen gitu lah. Ketika Kristennya nggak bisa jawab, ditanya sama Yahudi, kenapa kamu makan babi sedangkan itu diharamkan? Kamu pakai kitab kami tapi nggak mengikuti aturan dalam kitab kami. Dia jawab, itu tradisi, katanya si Kristen. Langsung sama si Yahudinya dijawab, tradisi gundulmu. Sayang aku nggak punya rekamannya itu. Aku dulu tak koleksi, tapi karena handphone itu gonta-ganti itu di WA ya. Akhirnya hilang itu data. Yahudi tidak makan itu babi. Gitu. Ya, kita sebagai saudara termuda, kalau nanti terjadi perdebatan di antara kita tentang tahrim dan nggak selesai, kembalikan saja ke saudara tua kita Yahudi. Gitu loh. Dan aku berkali-kali mengatakan hukum halal haram Islam itu jauh lebih ringan dibanding hukum halal haramnya Yahudi. Makanya di Al-Quran itu ada penjelasan yang dulu diharamkan di era Yahudi, di era kita itu dihalalkan. Jadi kita itu lebih longgar sebetulnya daripada syariat Yahudi. Lah ini kok sudah dikasih longgar, kurang longgar karena mau makan babi. Oke, ini kameramen kita sudah siap-siap mau berangkat sekolah. Ini dulu ya, insya Allah besok kita akan lanjutkan. Dan aku akan membawa kalian masuk ke dalam era pemikiran saudara-saudara kita, baik itu Yahudi maupun Kristen ya. Bagaimana sebetulnya menanggapi hal ini. Baru nanti kita tinjau dari sisi Islamnya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran dalam bingkai Islammu. Dia merupakan keindahan iman yang telah kamu dapatkan lewat pemikiran, lewat rasional, lalu kamu jaga dalam hatimu. Ya, namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, karena mereka tetaplah saudara kita. Gak ada perbedaan, bicarakan dengan baik, dengan saling menghormati. Ya, berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.